Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 14 November 2025. Renungan hari ini berjudul Semakin Serupa. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Roma 8 ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Juan de Yepes adalah nama asli seorang biarawan asal Spanyol yang hidup pada abad ke-16. Dalam bahasa Spanyol, Juan berarti Yohanes dalam bahasa Indonesia, dan menjadi John dalam bahasa Inggris. Jadi Juan de Yepes kalau diterjemahkan secara langsung adalah Yohanes dari Yepes. Setelah menjadi biarawan, ia lebih dikenal dengan nama religiusnya San Juan de la Cruz, yang dalam bahasa Indonesia berarti Santo Yohanes dari Salib. Yohanes terkenal sebagai reformator Ordo Karmelit dan penulis karya-karya rohani yang mendalam, seperti Dark Night of the Soul, Malam Gelap dari Jiwa, dan Ascent of Mount Carmel, Pendakian Gunung Karmel. Juan dikenal karena cintanya yang mendalam kepada Tuhan dan keinginannya untuk hidup suci. Ia bekerja sama dengan Santa Teresa dari Avila untuk memperbarui kehidupan rohani di biara Karmelit. Namun, usahanya ini membuatnya mengalami banyak penderitaan. Ia bahkan pernah dipenjara oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap terlalu keras dalam pembaruan. Di dalam penjara yang gelap dan dingin, Juan tidak kehilangan harapan. Ia justru semakin dekat dengan Tuhan. Dalam kesunyian dan penderitaan, Juan menulis puisi dan ajaran rohani yang sangat indah. Setelah dibebaskan, ia terus melayani dan membimbing banyak orang menuju kedekatan dengan Allah. Juan de Yepes mengajarkan bahwa untuk meraih persatuan sejati dengan Tuhan, manusia harus melepaskan diri dari semua keinginan duniawi. Ia terkenal dengan gagasannya tentang malam gelap dari jiwa, yaitu fase penderitaan batin yang membersihkan hati dari ego. Bagi Juan, penderitaan itu bukan hukuman, tetapi jalan menuju kepada cahaya dan kasih yang lebih murni. Ia percaya bahwa hanya jiwa yang rela kosong dan hening yang dapat merasakan kehadiran Tuhan sepenuhnya. Melalui puisi dan tulisannya, ia mengajarkan bahwa cinta yang tulus lahir dari penyangkalan diri dan kebebasan batin. Tetapi yang menarik perhatian dan layak menjadi perenungan kita hari ini adalah sebuah kutipan yang berasal dari salah satu karya Juan. Kutipan itu berbunyi, cinta menciptakan keserupaan antara yang mencintai dan yang dicintai. Kutipan ini mengajarkan bahwa cinta sejati membuat hati, pikiran, dan sikap kita semakin menyerupai dengan apa atau siapa yang kita cintai. Dalam firman Tuhan, prinsip ini sejalan dengan panggilan agar manusia diubahkan seturut gambar dan rupa Kristus. Artinya, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin hidup kita memantulkan kasih, kesabaran, dan kekudusannya. Inilah kekuatan cinta, bukan hanya mendekatkan, tetapi membentuk kita menjadi cerminan sang kasih itu sendiri. Begitu juga ketika kita semakin mencintai dunia
dan segala keinginannya, maka kita juga akan semakin menyerupai dunia. Dan ketika kita menjadi dekat dan serupa dengan dunia, maka hal itu menjadikan kita sebagai musuh Allah. Kata-kata bijak hari ini, semakin mengasihi Kristus akan membuat kita semakin serupa dengannya. Jadi, teruslah mengasihi Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa, aku ingin semakin mencintaimu, sehingga aku dapat menjadi semakin sepertimu dalam seluruh aspek kehidupanku. Tolong aku mewujudkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Bapak Ibu diberkati dengan renungan hari ini. Mari kita semakin mencintai Yesus agar menjadi seperti Yesus. Dan jangan lupa, bantu kami juga untuk menyebarkan renungan ini kepada keluarga dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.